Capai di Barat yang terhormat pula serta anak-anakku yang saya cintai, saya banggakan. Ini mohon maaf, ini banyak saya potong aja, nggak usah pakai acara macam-macam. Ya. Nggak usah pakai acara macam-macam, warna nyanyi barang, nggak usah. Ya, anak-anakku yang saya cintai, apa yang disampaikan Bu ini tadi, 1 November sudah purna. Purna ini bahasa desanya pensiun. Pensiun, jadi saya sudah masuk kelompok anak pensiun. Nah, jadi sehingga saya sudah meninggalkan dunia hitam. Sudah SKP-an, SKP kan dunia hitam. Misalnya dunia hitam, kalau gue rute-rute, ya. Jadi saya meninggalkan dunia hitam. Tadi malam sebenarnya mau saya semir coklat. Ya kan bebas, saya udah bukan menjadi ini bebas. Jadi mau saya semir coklat yang agak muda. Saya lihat warna rambut istri saya. Tapi nggak ada yang ngirim, mau ke salon udah malam. Karena ada tamu sampai jam 10:30. Kayaknya kerja kita semir coklat. Memang saya nagar jadi kalau zaman sebelum jadi pegawai dulu. Jadi setelah jadi pegawai sejak saya nerima SK kurang lebih tanggal 4 Juli tahun 94. Padahal SK-nya berlakunya sejak Maret 94. Saya mundur karena cita-cita, ya bukan cita-cita, kesampaian jadi pegawai negeri. Mundur. Yang kedua mundur lagi, punya anak laki-laki, sudah dinas di sini. Lahirnya Fadel tahun 2000. Saya mundur sehingga 2001 awal bersama seluruh karyawan naik ke Gunung Putri tadi tahun 2001. Gundul yang ketiga sejak jadi pegawai atau rumah tangga itu kemarin 2022 akhir Maret sekitar tanggal 14 Maret saya gundul lagi karena nanti kalau saya punya cucu laki-laki saya akan gundul. Kenapa Pak kalau laki-laki gundul? Ya karena saya laki-laki. Kalau punya cucu anak laki-laki saya gundul. Nah, nanti lagi kalau saya pensiun berarti awal terima SK gundul, akhir saya gundul. Ini berarti udah 14 hari. Mungkin karena sudah tua 14 hari, tuku lagi awal. Nah, walaupun sudah di minyak kemiri, sampo kemiri dan lain-lain, sudah di treatment pakai apa? Natur. Toning natur dan lain-lain supaya gaji supaya kok. Tapi ya udah biarin itu sekarang. Anak-anakku semua kalian bertemu dengan saya di sini 2 tahun kurang lebih yang kelas 12 mungkin kelasnya sulit 2 tahun 10 bulan karena saya dinas di sini tercatat di SK 1 Januari 2023. Saya secara pribadi kedinasan maupun keluarga minta maaf. Barangkali saya punya banyak salah pada kalian. Karena itu ya. Satu pesan saya, belajarlah dari Ki Andra Ramadipa. Tahu? Ki Andra Ramadipa tahu nggak? Jangan ada teman bocah. Literasi digitalnya lelet juga. Ini tugasnya Pamo ini, gurunya ini. Gurunya yang mungkin orang ngerti. Ki Andra Ramadipa ini lagi mendunia. Paham? Dia adalah pembalap, ya kan? Kemarin di Catalunya Spanyol, dia start posisinya di 24 paling belakang, tetapi bisa juara 1. Valentino Rossi, Marc Marquez, ya, terus siapa lagi? Lorenzo, itu tergabung pada anak Indonesia ini. Ki Andra Ramadipa, usianya 16 tahun jalan. Belakang sendiri bisa juara 1. Apa diwawancara?
Satu adalah hidup ini tidak boleh mudah menyerah. Hidup ini tidak boleh pasrah sama keadaan. Hidup ini tidak boleh hidup ini harus memiliki semangat untuk yang menjadi yang dan itu bisa dibuktikan. Ini sampai sekarang coba dilihat di YouTube di channelnya Duna. Duna itu bahasanya Duna. Itu operatornya GP. Dan bahkan di Formula One pun dibahas gitu. Tenggelam yang namanya siapa itu? Pemain volley itu yang perempuan. Mega. Tenggelam kakinya habis. Karena semakin kesini mainnya jelek. Jadi dramatik Pak. Start belakang bisa nomor 1. Jadi saya harap teman-teman tidak boleh menyerah. Jadi bermimpilah Anda hidup menjadi lebih baik. Harus lebih baik dari sekarang. Siapa yang bisa merubah diri kita sendiri? Orang tua itu hanya mendorong, mendoakan. Tuh, yang kedua, bergaulah dengan orang-orang yang benar kalian. Bergaulah dengan orang-orang benar yang taat ibadah, yang gemar belajar, ya, yang memiliki jiwa wirausaha dan lain-lain. Nanti kamu akan bagus. Tapi kalau kamu bergaulnya dengan orang bodoh, orang malas sholat, orang yang nggak punya jiwa untuk menjadi orang sukses, ya kamu akan seperti itu. Karena teori di psikologi perkembangan, alam atau lingkungan lah itu yang akan menulisi lembar hidup kamu. Bukan berarti tidak boleh bergaul dengan mereka, boleh-boleh saja. Kita harus bergaul dengan semua, tapi aja dulu. Pintar bagus, kamu harus pintar dan harus cerdas. Tetapi tahu diri lebih bagus dan lebih penting daripada orang pintar dan cerdas. Tahu diri ya, aku anaknya siapa, nah itu kan penghasilannya berapa, gaya hidupnya bisa. Tahu diri itu lebih bagus daripada orang pintar. Itu kata siapa? Kata Daud Yusuf, mantan Menteri Pendidikan kita. Kedua, ayat 3, gunakanlah waktu kalian untuk membaca. Kalau kalian senang baca, maka kalian akan bisa bicara, menguasai dunia. Itu tagline-nya kan itu. Artinya di mana kamu ketemu siapa, kamu akan nyambung ngomongnya. Kamu jadi pegawai pun akan pintar. Bisa memilah mana yang baik, mana yang buruk, mana yang kewajiban, mana yang hak. Banyaknya membaca. Kalau orang nggak pernah baca itu dulu pasti. Cocok ngomong orang nyambung. Terus kamu pintar orang tapi kamu maka kalian harus banyak baca. Gunakan waktu sebaik mungkin untuk kalian bermanfaat. Jangan hanya lihat TikTok, jangan hanya lihat Instagram atau game-gamean boleh, tidak larang tidak, tetapi ada batasnya. Sehari saya 15 menit aja lah, habis itu bantu orang tua, salah ya atau dagang ya. Menyiapkan diri kalian untuk hidup lebih baik di masa depan, karena orang tua kalian kan tidak selamanya akan hidup. Yang keempat, jaga kesehatan. Karena situasi dunia ini sudah berbeda dengan zaman nenek saya, kakek saya, dulu orang tua saya, udaranya masih bersih, ya. Sekarang kita aja masa jauh-jauh dengan adanya semen bunga, udara kita itu tak kotor, lebih berbahaya daripada pabrik gula atau pabrik kayu. Kenapa? Cerobongnya itu mengandung zat kimia yang berbahaya untuk pernapasan kita, bahkan mencemari air. Itu hati-hati. Maka caranya gimana? Kita hidupnya yang tertib. 7 kebiasaan harus menjadi pedoman. 7 kebiasaan kan sebenarnya dari zaman saya kecil. Orang Jawa, orang Indonesia di dunia ini ya tidur kasih, makan bergizi, ibadah itu prinsip hidup. Nah karena dengan adanya reformasi, kemudian pengaruh digitalisasi, anak-anak Indonesia pola hidupnya ragunan. Ya kan? Ibadahnya kalah dengan gimmiman. Ya,
Ya. Selanjutnya yang tidak kalah penting selama kamu jadi pelajar atau nanti lulus, ya, tetap kamu harus menghormati gurumu. Mana lagu yuk sama TK? Ya kan? Hormati gurumu, sayangi teman. Nah, itu wajib itu. Guru ini tidak hanya di sekolahan, di lingkungan orang-orang tua itu, tukang becak, tukang macul itu guru. Karena apa? Setiap ruang di dunia ini adalah kelas untuk belajar. Kalau kamu sudah jadi pelajar yang seperti itu, maka otomatis di rumah kamu sama orang tua itu bapak ibu kandung, kakek nenek, kakak, itu pasti kamu akan hormat. Kamu hormat. Hormat itu bukan kok nanti kayak lawakannya Tony belok kiri. Tahu Tony belok kiri? Tahu kan? Di YouTube lawakannya Tony belok kiri. Ilham Napak. Suruh menghormati orang tua, hormat terus saja. Di dalam itu kamu menghormati sesuai cara agama, sesuai budaya. Nanti kalau kamu masih muda seperti itu, bekerja pun otomatis kamu akan hormat sama pimpinan. Gak usah disuruh, pasti kamu hormat sama pimpinan. Hormat sama orang-orang di kantor itu yang lebih itu. Itu wajib hukumnya dalam hidup. Karena itu perintah ibadah. Nah, anak-anak sekarang, mohon maaf, mudah-mudahan tidak terjadi di sini. Itu luntur hal seperti itu. Ada orang tua duduk, ya jalan kedudukan aja, bukan. Nuwun sewu, permisi, minimal permisi. Mohon maaf. Jadi itu yang membentuk karakter kamu. Nih teman-teman di Ungaran sana, SK Ungaran paketnya lagi kemah dari kemarin. Kepak setara, kemah penguatan karakter, pendidikan kesetaraan. Karakter kui bahasa sekarang, bahasa saya ya budi pekerti, sopan santun. Itu yang harus kamu pegang agar kamu sukses. Kalau kamu nggak pegang itu, maka dagang dimanapun kamu jadi kuli. Kalau kamu pengen jadi pegawai yang ngantor, karena kerja sekarang tidak mesti harus di kantor. Biar kamu bisa menguasai dunia. Patuh sama bapak guru dan kamu berlatih berpendapat. Kamu punya hak protes terhadap SKP. Saya dari dulu kan ngomong gitu. Jika ada gurumu sembarangan ulang, kasih masukan. Ada gurumu yang hanya kasih catatan, protes. Ada gurumu yang kasih tugas sedangkan gurunya duduk di dalam, kamu punya hak protes. Tapi nggak usah demo yang macam-macam. Paham ya? Catatan kewajibanmu jalankan dengan baik. Kalau semangatnya awan protes, kamu sering berangkat siang, sering bolos protes. Beri masukan yang baik. Guru-guru yang hanya ngasih catatan, kemudian mainan handphone. Kalau ada gurumu hanya mainan handphone, catat tanggal berapa, jam berapa, hari apa, laporkan kepada kepala. Paham? Paham? Jadi peserta selamat ya di kesempatan ini seperti itu. Agar kalian menjadi orang hebat, agar kalian bisa menguasai hidup ini. Ya, hormati gurumu, sehingga nanti kamu bekerja akan bisa hormat sama pimpinan, bisa hormat sama orang yang lebih tua di dalam pekerjaanmu, bisa menghormati orang-orang tua di lingkungan tinggalmu. Itu seperti itu. Sekali lagi, terima kasih kalian sudah menjadi bagian keluarga besar SKP Jimbaran. Dan saya atas nama pribadi dan istri sama anak serta cucu saya minta maaf barangkali yang jelas saya banyak salahnya. Ikhlas Anda memaafkan? Ikhlas. Semoga kalian menjadi orang yang sukses. Amin. Satu saat kalian sudah jadi kepala SKB. Amin. Jadi pegawai negeri SKB. Amin. Jangan sampai saya lihat nanti kaki-kaki lebih menumur panjang, perlu bocah paket sen yang gaulnya kayak apa berendam nyari pasir. Padahal lulusan SM. Jangan sampai, bukan berarti itu hina, bukan. Tetapi harapannya kalian sukses. Nah, seperti kemarin beberapa hari yang lalu namanya Dwi Yono, itu video call dari Arab.
Itu lulusan paket di sini, hanya paket B dulu ya. Dion, anak pelahar situ, undangannya bencong nih. Jadi hebat itu, ya. Haji pulang balik. Karena posisi sekarang dia di Arab tadinya di Batam. Terjadi semen Bima, keluar dia, berani protes, ngobrol di sini, ngerti undang-undang tenaga kerja. Hebat ini anak, saya bangga punya anak seperti itu, punya siswa SKPJ Barang bisa ngerti undang-undang tenaga kerja, hak kewajiban tenaga kerja, sehingga keluar walaupun digaji 3,5 juta, keluar ya. Karena infonya di sini kurang ada perlindungan tenaga, jadi kalian harus seperti itu. Ya, saya minta maaf. Kalian punya kewajiban memajukan lembaga ini. Jangan berlaku yang jelek sehingga nama SKPJ Barang jadi jelek. Ya. Silakan kalau kalian punya kesempatan main rumahnya Pak Slamet silakan. Ya. Cuma saya lagi mengatur pola hidup. Jadi kalau dulu pagi butuh kasih, malam sudah harus gantung batik. Ya, untuk besok pagi saya pakai baju apa? Oh batiknya ini, celananya ini, sepatunya ini. Sekarang sudah bebas nggak begitu. Ya. Habis 6:30 tiduran lagi. Habis itu sarapan rokok sambil baca koran. Habis itu baca buku. Jadi antara pagi sampai jam zuhur jangan ganggu saya. Karena pola hidup saya adalah untuk belajar, untuk membaca. Habis zuhur bebas. Jadi jam-jam itu saya sekarang lagi berlatih untuk kayak kalian sinau. Kono nang ruang kelas diulang benang dan lain-lain, saya belajar sendiri sambil duduk. Kalau saya dengan lutut kamu tuh kajian, kamu kajian, seperti itu. Jadi belajar, saya tetap belajar karena saya dengan Darwoto sama Panca kemarin beresin buku, pada buku yang belum saya baca yang masih bungkusan plastik saya baca. Koran, Kompas